Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Leandra Wisnu dari XRPLD. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bab pertama dari mapel informatika, yaitu berpikir komputasi. Berpikir komputasi sendiri terbagi menjadi 7 subbab yang akan saya bahas di video kali ini. Subbab pertama yaitu pola berpikir. A. Konsep ide atau gagasan. Ide atau gagasan daya, respon berpikir yang melahirkan imajinasi berupa rancangan solusi terhadap masalah yang dihadapi sebagai hasil pemikiran. Ide atau gagasan daya yang dihasilkan dari proses berpikir secara panjang dan matang disebut penalaran. B. Teknik memetakan ide. Teknik memetakan ide merupakan tahapan mengkategorikan, menjabarkan, dan menggambarkan ide. C. Konsep algoritma. Algoritma adalah serangkaian proses atau aturan yang disusun dan diurutkan secara sistematis dan logis untuk menyelesaikan permasalahan. 2. Pernyataan dan logika proposisi. A. Definisi proposisi. Proposisi adalah metode untuk menyatakan sesuatu secara utuh sehingga dapat dinilai apakah pernyataan tersebut benar, salah, disetujui, ditolak, diterima, atau disangkal validitasnya. Logika proposisi dapat diidentifikasi berdasarkan 4 elemen, yaitu 1. Subjek, 2. Kopula, 3. Predikat, dan 4. Kontor. B. Aspek penggunaan dalam proposisi. Yang pertama, yaitu aspek bentuk. Aspek bentuk terbagi menjadi 2, yaitu proposisi tunggal dan proposisi majemuk. Proposisi tunggal terdiri dari 1 subjek dan 1 predikat. Proposisi majemuk memiliki 2 predikat dan dalam penulisannya atau gabungan 2 pernyataan tunggal proposisi. Kedua, yaitu aspek sifat. Aspek sifat terdiri menjadi kondisional dan kategorial. Kondisional berarti kebenarannya memiliki syarat penentu, dan kategorial berarti nilai pembenarannya secara mutlak tanpa syarat apapun. C. Aspek luas terbagi menjadi 3, yaitu universal, partikular, dan singular. Universal berarti pernyataan yang menjelaskan kondisi secara menyeluruh atau bagian tertentu. Partikular berarti penyampaian sebagian pernyataan dalam seluruh aspek kebenaran. Dan singular, yaitu penyampaian pernyataan dengan satu aspek saja. 3. Logika matematika, yaitu A. Negasi, metode membalikkan nilai sebelumnya yang semula benar menjadi salah dan salah menjadi benar. Kedua, yaitu konjungsi, berarti teknik penggabungan beberapa pernyataan majemuk dengan karakteristik kata dan disjungsi. Teknik perbandingan antara 2 pernyataan majemuk yang dihubungkan dengan kata atau. D. Implikasi, yaitu penerapan pernyataan majemuk yang menggunakan kata penghubung jika, maka. E. Biimplikasi, yaitu penerapan pernyataan majemuk yang dibentuk dengan menggunakan kata penghubung jika dan hanya jika. 4. Metode penalaran. Definisi dari penalaran yaitu proses penyimulasikan ide dalam otak untuk dianalisis, ditimbang, dan diuji secara mendalam. Metode penalaran manusia dapat dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu deduktif, induktif, dan abduktif. Deduktif yaitu metode penalaran yang difokuskan untuk menggali informasi-informasi umum yang kemudian dirangkum menjadi simpulan khusus. Induktif yaitu metode yang dilakukan dengan mempelajari dan menganalisis pernyataan-pernyataan secara khusus atau spesifik menjadi bersifat umum. Abduktif yaitu dilakukan untuk menghasilkan simpulan yang masuk akal tetapi tidak memverifikasinya secara positif. 5. Logika penalaran inferensi. A. Konsep inferensi. Inferensi adalah mekanisme pembuatan simpulan atau konklusi berdasarkan 1 atau lebih proposisi. B. Kebenaran argumen. Argumen merupakan kumpulan pernyataan yang diakhiri dengan konklusi. C. Jenis inferensi berdasarkan jumlah premis, yaitu inferensi langsung dan inferensi tidak langsung.
Inferensi langsung disimpulkan berdasarkan premis yang dinyatakan. Dan inferensi tidak langsung disimpulkan berdasarkan beberapa premis yang berkaitan. D. Metode inferensi, yaitu ada 4. Nomor 1, modus ponens. Nomor 2, modus tollens. Nomor 3, modus penambahan disjungtif. Dan nomor 4, modus penyederhanaan konjungtif. 6. Logika konversi bilangan. A. Jenis dan format bilangan. Jenis dan format bilangan terbagi menjadi 4, yaitu 1. Biner, yang berarti bilangan berbasis 2. Kedua, oktal, yang berarti bilangan berbasis 8. Ketiga, desimal, yang berarti bilangan berbasis 10. Dan yang terakhir, heksadesimal, yang berarti bilangan berbasis 16. B. Teknik konversi bilangan, yaitu ada 2, yaitu teknik penjumlahan dan teknik pembagian. C. Sistem penyandi bilangan, terdiri atas tahap encoding, CPU, lalu decoding. Sebab terakhir yaitu berpikir algoritma. A. Jenis data dalam bilangan. Dengan menerapkan metode berpikir komputasional, nilai yang diinputkan, diolah, dan dihasilkan merupakan sebuah data yang dibaca, dihitung, dan dianalisis. B. Teknologi computational thinking. Konsep CT atau computational thinking pertama kali diperkenalkan oleh Janet Wing pada Maret 2006 sebagai bentuk model dan mekanisme penyelesaian masalah. Sekian dari saya, terima kasih.